Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah. Dialah Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan takwa yang ada pada diri kita masing-masing. Salawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dialah Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumat ila nur au ila siratim mustaqim. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi saya tentang komponen desain pembelajaran. Komponen utama dari desain pembelajaran adalah pembelajar, pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal dan kemampuan persyaratan. Dapat dikoreksi dan merupakan usaha yang dilakukan secara bersama. Adapun komponen tersebut adalah: pertama, desain pembelajaran berpusat pada siswa. Desain pembelajaran seharusnya mempertimbangkan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didiklah yang mempengaruhi konten, aktivitas, materi, dan fase belajar. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran berorientasi tujuan. Mendesain pembelajaran dengan menyajikan tujuan secara akurat merupakan sentral dalam proses desain pembelajaran. Tujuan pembelajaran mencakup 5 kemampuan sebagaimana disebutkan oleh Gagne, seperti A. Informasi perba, B. Kemampuan intelektual, C. Kemampuan kognisi, D. Sikap, dan kemampuan motorik. Kemudian yang ketiga, desain pembelajaran terfokus pada pengembangan. Desain harus diarahkan kepada upaya perbaikan, yang berarti suatu perbuatan untuk meningkatkan atau membuat lebih baik dalam hal kualitas, nilai, atau kegunaan. Dalam mendapatkan pengetahuan dan menggunakan atau menerapkan pengetahuan dan kemampuan baru yang diperoleh. Kemudian yang keempat, desain pembelajaran mengarahkan hasil belajar yang dapat diukur melalui cara yang valid dan dapat dipercaya. Mengembangkan instrumen pengukuran hasil belajar yang valid dapat dipercaya tentu merupakan harapan semua pendidik. Kemudian yang kelima, desain pembelajaran bersifat empiris, berulang dan dapat dikoreksi sendiri. Data merupakan jantungnya proses desain pembelajaran. Pengumpulan data dimulai sejak analisis awal dan berlanjut hingga sampai pada tahap implementasi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, desain pembelajaran adalah upaya tim. Memang benar bahwa mungkin saja desain pembelajaran dapat dilakukan sendiri, baik dalam menyediakan sumber kerangka, mampu dalam hal penyeleksian dan pengembangan media, materi, dan metode yang digunakan. Mungkin itulah yang sempat saya paparkan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Namira Arif, yang dimana pertanyaannya, menurut pandangan Anda tentang bagaimana rencana yang tepat dan efektif untuk memotivasi agar kiranya seseorang siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran membutuhkan pendekatan yang holistik. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, koneksi dengan minat dan kebutuhan siswa. Pahami minat dan kebutuhan siswa serta kaitkan materi pelajaran dengan hal-hal yang relevan bagi mereka. Yang kedua, berikan tantangan yang sesuai. Berikan tugas dan proyek yang menantang namun dapat dicapai oleh siswa. Yang ketiga, berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang jelas dan konstruktif tentang kinerja siswa. Yang keempat, gunakan beragam metode pengajaran. Gunakan beragam metode pengajaran seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah untuk mempertahankan minat siswa. Kemudian yang kelima, bangun lingkungan pembelajaran yang mendukung. Ciptakan lingkungan kelas yang positif dan mendukung di mana siswa merasa aman untuk berpartisipasi aktif dan mengambil risiko dalam pembelajaran. Yang keenam, libatkan siswa dalam pembuatan keputusan. Libatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan mereka kesempatan untuk membuat pilihan tentang apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka mengevaluasi kemajuan mereka. Yang ketujuh, berikan tantangan yang sesuai. Dan yang terakhir, berikan penguatan positif. Akui dan pujilah usaha dan prestasi siswa secara teratur. Dengan pendekatan yang holistik dan beragam seperti ini, diharapkan siswa akan lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aziz, dan di mana pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam merencanakan proses pembelajaran yang interaktif? Merencanakan proses pembelajaran yang interaktif memerlukan perhatian terhadap beberapa langkah kunci. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Kemudian, yang kedua, memilih metode pembelajaran interaktif. Pilih metode pembelajaran yang memungkinkan interaksi antara siswa dan materi, serta antara siswa dan guru. Kemudian, menggunakan teknologi dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaksi dalam pembelajaran, seperti menggunakan platform daring untuk diskusi, membuat presentasi interaktif, atau menggunakan alat pembelajaran berbasis game. Yang keempat, memfasilitasi diskusi. Fasilitasi diskusi yang mempromosikan pertukaran ide dan kolaborasi antara siswa. Kemudian yang kelima, mendorong kolaborasi. Bangun kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim. Yang keenam, menggunakan beragam sumber belajar. Gunakan berbagai sumber belajar seperti video, artikel, gambar, dan sumber lainnya untuk memfasilitasi pembelajaran yang beragam dan menarik. Yang ketujuh, menyediakan umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif dan berarti kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan menentukan apakah metode pembelajaran interaktif telah efektif. Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, proses pembelajaran dapat dirancang untuk menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.